Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Anggraini, NIM A1C32024. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai decoding, encoding, dan seven segment, yang mana ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika digital. Baiklah, yang pertama itu akan saya bahas yaitu tentang encoder dan decoder. Nah, berkembangnya ilmu dan teknologi di dunia elektronika modern ini merupakan perkembangan yang sangat cepat sejak ditemukannya komponen transistor. Yang tidak lama setelah itu pun bermunculan komponen-komponen yang elektronika lainnya seperti MOSFET. Nah, titik awal naiknya pertumbuhan dunia elektronika ketika dikeluarkannya mikroprosesor yang menjadi otak bagi hampir seluruh rangkaian atau segala jenis peralatan elektronik. Nah, mikroprosesor ini sering digunakan sebagai pengolah data atau pemroses data. Nah, mikroprosesor dapat menerima input ataupun perintah dari manusia dan memberikan output yang dimengerti oleh manusia pula. Nah, untuk dapat saling mengerti antara bahasa manusia dan bahasa mesin atau bahasa pemrograman, itu terdapat sebuah proses yang mana disebut dengan decoder dan encoder. Nah, secara umum, encoder ini adalah sebuah perangkat atau proses yang mengubah data dari satu format menjadi format lainnya. Kemudian, di dalam dunia elektronika digital, encoder sendiri itu merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk menerjemahkan bahasa input menjadi bit-bit biner yang dimengerti oleh perangkat pemrograman data. Nah, encoder itu terdiri dari beberapa input line, kemudian namun hanya salah satu dari input tersebut yang diaktifkan dalam waktu tertentu. Nah, kemudian setelah diaktifkan, input tersebut akan menghasilkan output berupa kode atau jumlah bit biner. Nah, secara sederhana, encoder itu dapat diartikan sebagai sebuah kode atau sandi. Nah, kemudian yang kedua ada decoder. Nah, setelah melakukan proses encoding atau pengkodean yang mana tadi namanya encoder, maka diperlukan pula proses atau rangkaian yang digunakan untuk mengembalikan kode-kode bit dalam biner menjadi informasi yang dapat dimengerti. Nah, proses tersebut itu dinamakan decoder atau proses decoding. Nah, decoder sendiri itu merupakan rangkaian logika yang menerima input-input biner dan dapat mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan input kode binernya. Nah, secara sederhana, decoder itu dapat dikatakan sebagai pemecah sandi atau kode. Kemudian ada beberapa contoh kegunaan decoder, yaitu salah satunya ada pada rangkaian seven segment. Nah, untuk memudahkan menyalakan sebuah rangkaian seven segment tersebut, maka digunakanlah rangkaian logika decoder. Dengan menggunakan decoder, maka seven segment itu dapat lebih cepat menyala. Kemudian sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian seven segment. Nah, rangkaian seven segment ini biasanya itu seperti kita pasti pernah melihat kalkulator atau alat-alat hitung elektronik lainnya. Nah, itu angka-angka di kalkulator itu biasanya itu disebut dengan seven segment. Nah, seven segment itu bagian-bagian untuk menampilkan angka maupun bilangan desimal. Nah, disebut seven segment karena memiliki 7 batang LED yang tersusun membentuk angka 8. Nah, fungsi seven segment ini sendiri itu contoh, kita ambil contoh sebagai alat hitung. Nah, seperti kalkulator itu
merupakan rangkaian 7 segment. Kemudian jam digital, papan skor, yang mana kalau kalkulator itu alat yang selalu menggunakan 7 segment display. Bahkan dalam sebuah aplikasi kalkulator, pada gadget pun ciri khas dari 7 segment ini tetap ada. Kemudian ada jam digital. Nah, hingga saat ini, jenis jam digital yang masih tetap menggunakan komponen 7 segment sebagai penunjuk waktu, maka tidak heran jika jenis angka yang ada pada jam digital identik dengan kalkulator. Kemudian jenis-jenis 7 segment. Nah, ada beberapa jenis 7 segment, itu ada 2 jenis yang biasa kita kenal. Nah, itu yang pertama ada jenis common katoda. Nah, tipe jenis common katoda ini adalah jenis pin yang terhubung pada kaki katoda LED. Nah, 7 segmen pada tipe common katoda umumnya akan aktif pada logika 1 atau disebut juga dengan active high. Nah, kaki katoda dari A sampai H akan digunakan sebagai kode untuk mengaktifkan yang dapat memutuskan nyala LED. Kemudian yang kedua itu ada common anoda. Nah, tipe ini yaitu sebuah pin yang terhubung dengan kaki anoda LED di dalam perangkat 7 segment. Nantinya, common anoda yang akan mendapatkan tegangan VCC kemudian 7 segmen dengan common anoda pun akan aktif pada saat diberikan logika rendah atau 0 atau yang disebut dengan active low. Nah, di sisi lain, kaki anoda dengan merek A sampai H berfungsi sebagai aktivitas yang dapat menunjukkan LED menyala. Nah, kemudian cara kerja dari 7 segmen ini itu perlu kita perhatikan ya. Kalau komponen ini itu memiliki tampilan yang sederhana, begitu juga dengan cara kerja 7 segmen ini juga sebenarnya tidak rumit. 7 segment ini kan merupakan inputan bilangan biner pada switch, kemudian di-switch ke dalam decoder. Lalu decoder tersebut akan mengkonversi bilangan biner tersebut ke dalam jenis bilangan desimal. Nah, pada bilangan desimal tersebut nantinya akan ditampilkan pada layar 7 segment. Fungsi dari decoder itu sendiri yaitu sebagai pengonversi bilangan biner menjadi desimal. Nah, sederhananya itu cara kerja 7 segment itu yang pertama itu agar 7 segment itu bisa menyala itu harus diberi logika 1. Jadi pada tipe atau jenis common katoda serta harus diberikan logika 0 pada tipe atau jenis common anoda. Nah, yang kedua itu untuk menampilkan data dari input biner, maka diperlukan decoder biner ke 7 segmen. Nah, yang ketiga itu jika ingin memunculkan angka 0, maka bagian A, B, C, D, E, dan F harus dihidupkan terlebih dahulu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.